Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismika nahmaduka ya man tanazzaha fi uluwihi 'anil asbahi wan nadhair wa taqaddasa fi jalalihi an tudrikahul absar aw tuhita bihi ad-damair. Faman naza'ahu wahidan minhuma fahuwal maqsumul ba'ir. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi man nasalahu min butunil harair allati ukhrijat linnasi fahada bihi kulla hair. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini na'udduhuma min a'zamiz zakhair yawma tublas sarair, amma ba'd. Hadaratil afadil, ulama'an al-ajilla, habaiban al-aizza, para alim ulama, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, yang mulia asisten 1 Bupati Seruyan, ibu camat, bapak-bapak kepala desa sekecamatan nopo niki Danau Selulup, dan yang mulia kepala desa Rungau Raya, ibu bapak wali santri, para masyayikh, hadirin hadirat, dan yang kita banggakan semua, pasukan pengundur kiamat. Pasukan pengundur kiamat. Bapak Ibu, saya mohon kesepakatan sebelum saya menyampaikan yang menjadi tugas kami. Enaknya kiamat itu biar cepat atau diundur? Tolong dijawab dengan jelas. Diundur atau biar cepat saja? Diundur. Alhamdulillah, itu pertanda penduduk sini tidak terlalu banyak punya persoalan hutang. Karena biasanya orang yang terlilit hutang sudah pusing, udahlah kiamat aja gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mungkinkah kiamat diundur? Mungkin. Dan merekalah pasukan-pasukan pengundur kiamat. Jika tidak percaya silahkan dicoba, tetapi saya tidak akan mau mencoba. Silahkan dicoba, seluruh pondok pesantren ditutup. Hari ini hari Ahad, besok Senin langsung ditutup serentak, maka hampir bisa dipastikan Jumat depan kiamat. Silahkan dicoba, tapi saya tidak mau mencoba, karena kalau sudah terlanjur kiamat tidak mungkin lagi kembali. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang baik dengan niat yang baik, dan semoga selalu mendapat kebaikan, amin ya rabbal alamin. Salawatullahi wassalamuhu biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, adik-adik yang kami cintai, arah barat itu mana? Sana ya. Agak ke sana ya. Oh enggak, agak ke sana. Ada sebuah negara bernama Luxembourg. Sebuah negara bernama Luxembourg. Jauh memang. Negara ini kecil tapi kaya. Pendapatan per kapitanya kalau kita rakyat Indonesia rata-rata satu orang satu tahun hanya $4.000 rata-rata, berarti sekitar ya hampir 80-an juta. Itu rata-rata, ada yang sudah nyampe kelewat atau ada yang belum, namanya juga rata-rata. Kalau di Luxembourg ini Bapak Ibu, pendapatan per kapitanya $133.000. Bandingkan
antara 133.000 dengan hanya 4.000 ma bainas sama wa sumur minyak. Ini bandingannya langit dengan sumur minyak, betapa sangat amat jauh sekali. Bisa digambarkan kehidupan di sana semuanya sangat modern dan otomatis. Tadi kami serombongan masuk arena agak kesulitan parkir. Di sana tidak perlu ada kesulitan parkir. Sekali kita turun dari mobil, kita kasih voice comment, mobil kamu parkir sendiri, parkir sendiri. Kita ke sana kemari, Bapak Ibu bawa kunci rumah. Di sana tidak ada kunci rumah, cukup meninggalkan rumah. Wahai pintu, tutup, tutup. Begitu datang, wahai pintu, buka, buka. Semua serba otomatis. Singkat kata, pokoknya negeri ini yang saya ceritakan ini sangat amat kaya sekali. Perhatikan, sangat amat kaya sekali. Tetapi anehnya, negeri ini tercatat sebagai negara yang penduduknya paling suka bunuh diri. Angka bunuh diri di negara ini sangat amat tinggi sekali. Menjadi pertanyaan yang harusnya kita mencoba menganalisa, memikirkan, mengapa mereka sudah menikmati segala macam kekayaan dunia tetapi kok nggak kerasan hidup, justru lebih suka bunuh diri. Oke, kita sampingkan dulu. Tidak sengaja beberapa waktu lalu saya buka-buka referensi lama bertitel How to Stop Worrying and Start the Living. Paham Bapak Ibu? Habis tadi kan anak-anak sudah bisa baca bahasa Inggris kan gitu kan. Saya kira masyarakat sini paham semua. Baiklah, buku ini ditulis oleh seorang warga negara Amerika sekitar tahun 1985. Tidak penting itu dipahami apa, tapi yang menarik beberapa fakta ditulis oleh orang Amerika sendiri, bahwa pada tahun 80-an itu setiap 10 penduduk Amerika 1 orang pengen bunuh diri. Setiap 10 penduduk. Kalau desa Rungoraya ini penduduknya berapa Bapak kepala desa? 11.000. Berarti 1.100 penduduk Bapak pengen mati bunuh diri. Ini sekitar tahun 1985. Pertanyaannya lagi-lagi, mengapa mereka yang hidupnya melimpah, mereka yang hidupnya nikmat, justru tidak kerasan hidup di dunia? Bapak Ibu, barangkali panjenengan memang agak kesulitan untuk memahami peristiwa itu. Mengapa? Karena masih banyak kenikmatan dunia yang belum kita rasakan. Jujur saja, siapa yang ingin segera mati, tunjuk tangan. Enggak ada. Masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Betul Bapak Ibu? Betul. Kenapa? Karena masih membayangkan akan ada kenikmatan-kenikmatan yang hari ini kita belum merasakannya. Makanya masih ada rasa ingin mencicipi, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lain, sehingga karenanya masih betah dan kerasan hidup di dunia. Kalau mereka-mereka yang baru saya ceritakan ini, semua segala bentuk kenikmatan dunia sudah dirasakan. Nyatanya ketika seseorang sudah merasakan semuanya, yang kemudian mereka temukan adalah kebosanan.
Apalagi kebosanan itu menjadi sifat dasar manusia dan juga sekaligus watak asli dunia. Bapak Ibu, jika misalnya saya suka, misalnya apa di situ tadi ada pisang, saya suka pisang, mungkin sepiring masih nikmat, tapi kalau 10 piring bagaimana? Beda halnya dengan kenikmatan surgawi. Saya masih ingat kelas 3 ibtidaiyah, guru kami di kampung, di surau-surau, memberi gambaran yang sederhana. Nak, nanti kalau kamu di surga, kalau misalnya kamu suka pisang, gigitan pertama nikmat, gigitan kedua lebih nikmat, gigitan ketiga lebih nikmat, gigitan ke-10 lebih nikmat, gigitan ke-100 teruskan sendiri. Itu kenikmatan surgawi. Kalau kenikmatan dunia, saya mau memprovokasi Bapak Ibu. Bapak, halo, siapakah di antara bapak-bapak yang belum bosan dengan istrinya? Ibu, siapa di antara ibu-ibu yang belum bosan dengan suaminya? Saya ingatkan ini majelis ilmu, maka haram mughaladhah untuk berbohong. Saya tanya sekali lagi, siapakah dari bapak-bapak yang belum bosan dengan istrinya, terutama mereka yang menikahnya lebih dari 20 tahun ke atas? Halo, itu manusiawi. Jangan menipu diri, aku masih cinta setengah mati. Namanya aja setengah mati, itu artinya ada yang setengah hidup. Makanya kenapa sering ada kasus CLBK, cinta lama bersemi. Iya, karena cintanya cuma setengah. Harusnya cintanya matian, tapi itu hanya ada di novel, Bapak Ibu. Betul. Nah, kalau gini udah klik kita, oke ya. Jujur ya, bahwa kebosanan itu akan selalu melanda kita. Itu jawaban yang paling utama. Nah, sebelum ke sana, Masya Allah tadi sambutan Bapak Bupati dan yang ditafsiri oleh Bapak Asisten sama-sama luar biasanya, sama-sama luar biasa. Ini membuat saya husnudzon. Penduduk warga Kabupaten Seruyan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ma'alamatu ridhoka li'ibadika ya Allah, apa tanda-tanda ridhomu kepada hambamu ya Allah? Dijawab oleh Allah, ada banyak tanda, di antaranya wa aj'alal umura bi aidi hukamaihim, ketika urusan pemerintahan diserahkan kepada orang-orang yang bijaksana. Terus terang, saya baru malam ini ngaji di mana-mana menjumpai seorang pejabat berdiri di podium menawarkan proposal. Dan bahkan ternyata beliau juga berbicara tentang pengalaman pribadinya sebagai wali santri yang juga berkorban dengan segenap kepedihan. Ini luar biasa, berarti pejabat-pejabat di kabupaten ini adalah orang-orang yang bijak. Alhamdulillah, sudah nampak kok orang bijak itu. Baru saya duduk bersandingan, sudah seperti kenal 1000 tahun lamanya. Alhamdulillah. Ini bukan basa-basi, aku nggak mau basa-basi itu, oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, karena memang kemudian ini kita sama-sama menyadari
peran penting dunia pesantren. Sekaligus sebelum adik-adik kita ini ngantuknya bertambah karena mereka kecapean kegiatan yang padat, tadi pesan Kiai Sulhan tadi, jangan merasa puas dengan capaian ilmu yang dicapai. Begini Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, Islam agama kita itu adalah ajaran yang paket lengkap. Ajaran paket lengkap. Manusia itu punya 4 pola hubungan. Yang pertama, hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, dengan sesama makhluk hidup selain manusia. Yang ketiga, dengan Tuhannya. Dan yang keempat, dengan dirinya sendiri. Hanya Islam yang mengatur keempat-empatnya. Maka kalau adik-adik santri, terutama nanti yang sudah akan terjun ke masyarakat, kalau misalnya kemudian suatu saat sudah mulai bosan dengan sholat, maka orang tuanya tidak mungkin lapor polisi. Lapor Pak Polisi, anak saya tidak sholat. Karena kepolisian tidak mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Betul Bapak Ibu? Bahkan ketika terjadi pelanggaran asusila sepasang muda-mudi, kemudian tertangkap polisi, kemudian sepasang muda-mudi ini berkata, kami hubungan seperti ini didasari atas suka sama suka dan sudah mendapat restu kedua belah pihak orang tua. Kalau sudah seperti ini, apakah polisi masih bisa memproses secara hukum? Tidak, tidak bisa. Itu fakta. Begitu lengkapnya ajaran agama kita mengatur pola hubungan baik manusia dengan sesama manusia, manusia dengan selain manusia dalam kerangka makhluk hidup, dan kemudian dengan Tuhan, dan yang terakhir dengan dirinya sendiri. Bahkan terhadap binatang pun diatur secara langsung oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu yang lalu bapak-bapak banyak yang menyembelih hewan karena kurban, betul. Ditemukan suatu hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhah, maka kalian harus berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan yang hendak disembelih. Rasulullah bahkan secara langsung memberikan juknis. Ini sekedar urusan penyembelihan binatang. Rasulullah memberikan 2 juknis. Yang pertama, wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Pertajamkanlah pisaumu dan buatlah nyaman hewan yang hendak kamu sembelih. Para ahli fikih menyatakan kalau masalah wal yuhidda syafratahu itu urusan dokter hewan, tapi wal yurih dzabihatahu ini menarik. Hewan yang hendak disembelih itu harus kita buat nyaman. Ini perintah Rasulullah secara langsung, bukan tafsiran para ulama. Wal yurih dzabihatahu. Ulama fuqaha menerjemahkan dalam bahasa yang lugas, kalau kita menyembelih lebih dari 1 hewan, maka hewan kedua dan ketiga jangan sampai diperlihatkan ketika kita menyembelih temannya. Jadi kemarin bapak-bapak panitia penyembelihan, tolong diamati, kalau kemarin masih seperti itu, ya semoga yang akan datang tidak diulangi. Dalam bahasa yang lugas,
sembari kita memotong hewan itu, yang lainnya kita ajak ngopi dulu. Itu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kembali kepada masalah pertajam pisaunya, ada penelitian menarik di Inggris. Di Inggris, Ikatan Dokter Hewan mengadakan penelitian bahwa ternyata hewan yang disembelih menggunakan cara-cara penyembelihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saraf rasa kesakitan tidak melaporkan aktivitas rasa sakit sama sekali. Ini mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat yang dikaitkan dengan innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah menetapkan al-ihsan, kebaikan atas segala sesuatu, hingga pun kepada hewan yang akan kita sembelih. Ini tidak ada aturan manapun yang sampai sedetil itu. Belum lagi dokter-dokter ahli kesehatan sama-sama sepakat daging hasil sembelihan secara syariat itu sangat higienis dan aman dikonsumsi. Betapapun misalnya sebelumnya si hewan menderita penyakit menengah dan ringan, maka dengan disembelih penyakit itu hilang semuanya. Kembali pada konsep ihsan, Bapak Ibu. Ihsan itu apa? Ihsan itu tidak sekedar memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban, tapi lebih dari sekedar itu. Supaya tidak terlalu pusing pengajian malam ini, digambarkan ihsan seorang suami kepada istri. Ini pasti menarik sekali, tolong didengarkan ibu-ibu. Konsep ihsan itu gambarannya seorang suami tidak hanya tidak boleh menyakiti istri, tapi harus selalu siap disakiti oleh istri. Cocok? Bu, konsep ihsan untuk menggambarkan bahwa kebaikan yang dibawakan oleh agama kita itu sudah benar-benar tingkat tinggi. Gambaran sederhananya bahwa seorang suami harus berbuat ihsan kepada istrinya, karena tadi apa? Katabal ihsana ala kulli syai, menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, segala hal, segala pihak, segala urusan harus dilandasi dengan konsep al-ihsan. Dan ihsannya suami adalah laisa faqat kaffal adza 'anniz zaujah wa innama aidon ihtimalal adza minhunna. Tidak hanya bapak ibu, bapak-bapak tidak boleh menyakiti istrinya, tetapi harus selalu siap disakiti oleh istrinya. Karena dalam konsep ilmu tasawuf, ini ilmunya lebih tinggi dari sekedar fikih. Mihnatun nisa madrasatul aulia, penderitaan yang diberikan oleh kaum wanita kepada suami-suami mereka itu adalah kebiasaan para wali-wali Allah. Maka barang siapa bapak-bapak ingin cepat menjadi wali Allah, ibu-ibu ngomelnya silahkan dilanjutkan. Sepakat ibu-ibu? Sepakat. Teruskan ngomelmu. Jalan menuju kewalian Allah itu terlalu banyak dan terlalu berat. Dan itu bapak-bapak, jalan menuju kewalian yang paling sederhana adalah menyabari omelan istri. Maka kaum istri silahkan terus ngomel. Setuju? Setuju, supaya suami-suami Anda menjadi wali-wali Allah, tidak sekedar wali santri, tidak sekedar wali murid. Cuman saya ingatkan, kalau ndak kuat konsekuensinya stroke.
jadi salah-salah, enggak jadi wali tapi masuk ICU. Naudzubillah min. Bapak-bapak kuat insya Allah. Bapak-bapak kuat insya Allah. Terus kemudian konsep ihsannya istri kepada suami bagaimana? Kan harus adil Bapak ya. Nah gitu. Konsep ihsan yang sebenarnya bagi seorang istri kepada suami adalah ketaatan setelah kepada Allah dan Rasulullah adalah kepada wali, kata Bu Camat. Ketaatan setelah kepada Allah dan Rasulullah adalah ketaatan kepada suami. Kita bayangkan Bapak Ibu, kalau konsep ihsan yang hanya dua saja, ihsan suami kepada istri, istri kepada suami, bisa kita bayangkan betapa hidup kita ini akan menjadi indah. Betul. Baru menerapkan dua konsep ihsan. Nah, kembali kepada tadi bahwa Islam mengatur pola hubungan yang 4 ini yang begitu sangat lengkap. Tadi saya contohkan kepada binatang saja diatur, apalagi hubungan manusia dengan manusia. Saya dalam suatu kesempatan pengajian muslimat, khusus muslimat Gus, ditanya, Pak Ustadz, ya Bu, apa hukumnya mencintai suami orang lain? Sebentar Bu Camat, sabar dulu saya jelaskan. Tidak boleh kita tergesa-gesa, ini dunia pendidikan, ini dunia ilmu, segala sesuatu harus dibahas secara ilmu. Apa hukumnya mencintai suami orang lain? Saya jawab, tapi sebelum sempurna jawaban saya, tolong tidak diinterupsi. Hukumnya adalah boleh. Mari kita terbiasa berbicara dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Pertanyaannya tadi apa? Apa hukumnya mencintai suami orang lain? Mencintai siapapun loss. Yang tidak boleh itu berhubungan, nge-WA-K, nge-DM-K, transfer-K. Ada pelakunya nampaknya ya. Ini yang tidak boleh. Hubungan lain jenis di dalam Islam aturannya paling ketat, tapi sekaligus paling manusiawi. Paling manusiawi karena cinta itu kau datang dan pergi sesuka hatimu. Datang tak bermisi, pergi juga tak pernah kembali. Itu cinta. Cinta itu suci. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu kesempatan ada kasus unik. Seorang budak wanita cerdas cantik dinikahkan oleh tuannya kepada siapa gitu, yang kebetulan mohon maaf suaminya jelek. Sebagai seorang budak tidak bisa menolak karena dia hanya sekedar seorang budak. Tetapi jika kemudian di kemudian hari budak itu merdeka, maka budak itu diberi pilihan antara meneruskan pernikahan atau membatalkan. Benar saja tidak lama setelah pernikahan si budak wanita dimerdekakan, maka segera mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk membatalkan, menganulir, bukan tolak tapi fasakh, menganulir pernikahan itu. Ketika dianulir, maka sang suami jatuh sakit karena cintanya yang luar biasa kepada istrinya.
jatuh sakit hingga kemudian menemui ajalnya. Rasulullah takziah, kemudian Rasulullah bergumam, man tahabbaba wa ta'affafa wa mata maitatan syahida. Barang siapa mati memendam rasa cinta, maka dia layaknya syuhada cinta. Tapi syaratnya di situ ta'affafa, tahabbaba dan ta'affafa. Ini loh kalau ndak orang pesantren nggak seteliti ini. Tahabbaba mencintai ndak masalah. Tapi harus wa ta'affafa, menjaga diri, menjaga pola hubungan. Dan sekali lagi, hubungan lain jenis dalam Islam sangat ketat, meskipun sekaligus sangat manusiawi, yang barangkali mohon maaf menjadi salah kaprah di masyarakat. Misal bapak asisten punya adik, adiknya punya putri. Terus bapak asisten juga punya putranya bapak asisten dengan putrinya adiknya bapak asisten berarti apa? Sepupu, betul? Sepupu. Ingat, sepupu tidak boleh saling bersalaman, apalagi saling bonceng sepeda motor. Tapi di masyarakat kita, sepupu seperti layaknya kakak beradik. Betul Bapak Ibu? Terus lagi tunangan. Nah, tunangan, belum pernikahan, tunangan. Itu masyarakat kita sementara menganggap itu sudah 75% sah. Sehingga seorang lelaki memboncengkan wanita yang itu tunangannya, masyarakat memaklumi, betul? Nah, ini yang harus diluruskan. Nggak bisa. Yang hanya boleh diboncengin itu adalah saudara seayah dan seibu, atau paman langsung atau bibi langsung. Hanya itu saja. Selain itu haram bagi seorang lelaki memboncengkan lawan jenis, kecuali jika lelaki itu pengemudi Gojek. Maka bebas baginya memboncengkan siapa saja, termasuk istrinya kiai. Tapi dengan syarat pengemudi Gojek yang sopan dan apa adanya, bukan modus. Enggak ada apa-apa, direm dengan mendadak. Nah, itu namanya pengemudi ojek yang tidak baik. Nah, seperti itu aturan-aturan itu Bapak Ibu. Antara manusia dengan manusia diatur secara ketat tapi sekaligus manusiawi. Sehingga Islam juga memperbolehkan perceraian, tetapi setelah apa? Setelah fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, harus ada upaya mediasi. Dan sekaligus Rasulullah mengingatkan, la'anallahul mutadzawwiqina minar rijali wal mutadzawwiqat. Allah melaknat lelaki yang suka mencicipi dan wanita yang suka mencicipi, alias kawin cerai. Tapi jika sudah fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya, kalau sudah ada upaya mediasi dari pihak lelaki dan pihak wanita, dicari kesepakatan tapi gagal, maka dipersilahkan bahwa cerai itu halal, tetapi dikasih label abghadul halal, halal tapi tidak disukai oleh Allah. Sedetail itu Bapak Ibu. Belum lagi hubungan kita dengan Tuhan kita, Masya Allah, seperti lautan ilmu tasawuf. Bagaimana kita tidak hanya sekedar mengucapkan 6 rukun iman, tapi faktanya untuk mempercayai rukun iman yang terakhir,
yaitu percaya kepada takdir Allah baik yang manis maupun yang pahit. Rata-rata kita hanya suka mempercayai takdir Allah yang manis. Itu artinya rukun iman kita hanya tinggal 5,5. Karena ingat, rukun iman yang keenam adalah mempercayai, beriman kepada takdir Allah baik yang manis maupun yang pahit. Belum lagi anak muda sekarang punya satu penyakit yang barangkali kita sebagai orang tua kurang menyadari. Di kalangan mereka muncul penyakit baru namanya YOLO. You only live once, let us enjoy our life. Kamu hanya hidup sekali, maka mari kita nikmati hidup ini. Itu penyakit mereka. Makanya izin Bapak, saya mau pamer. Bismillah nawaitul pamer, tidak lillahi ta'ala. Pamer kan tidak lillahi ta'ala. Pamer yang pertama, nanti dicatat ya adik ya. Adik, halo. Pamer saya berapa ya? Ini sama pamer pertama. Saya itu jadi guru, jadi dosen di mana-mana. Dalam waktu singkat selalu jadi guru dan dosen idola. Iya, jadi guru dan jadi dosen idola. Mengapa? Saya buka rahasianya di Pangkalan Bun. Kalau di Jawa saya tutupi rahasia ini. Mengapa? Karena saya tidak pernah kasih tugas pada murid dan mahasiswa saya. Cocok Pak Natif itu, enggak pernah akan ada tugas PR, enggak ada, tugas enggak ada. Sepakat tadi adik? Oh, sepakat. Karena dengan saya memberi mereka tugas atau PR, itu artinya mengurangi waktu untuk menikmati hidup. Betul? Betul. Saya tidak mau mengurangi waktumu untuk menikmati hidup. Itu adalah fenomena, itu berarti memberangus atau menghancurkan rukun iman nomor 5, yaitu percaya kepada hari akhir. You only live once. Kamu hanya hidup sekali. In hiya illa hayatunat dunya. Let us enjoy our life. Mari kita nikmati hidup di dunia. Itu penyakit kaum muda. Pada akhirnya rukun iman nomor 5 hilang, rukun iman nomor 6 tinggal separuh. Total rukun iman kita rata-rata tinggal 4,5. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seseorang yang hanya memiliki rukun iman 4,5? Masih sahkah imannya? Ini ngeri Bapak Ibu. Fenomena ini ngeri sebenarnya. Jadi hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh yang sederhana saja. Kalau misal ibu-ibu, suami ibu panennya taruhlah misalnya 100 juta misalnya, pasti mengucap alhamdulillah, mantep banget, betul? Alhamdulillah. Tapi kalau panennya cuma 20 juta, alhamdulillah. Betul? Betul? Tidakkah itu sesuatu yang harus kita cermati? Berarti kadar alhamdulillah kita itu tergantung besar kecilnya panen. Betapa nistanya kita ini Bapak Ibu. Bukankah segala puji bagi Allah? Betul? Tapi kalau kita mau menghaturkan pujian kepada Allah, kok pakai ngelihat nikmatnya lagi besar atau sedang kecil? Ini kan kita seolah-olah bersikap kepada Allah secara transaksional. Kurang ajar sekali. Kita ini transaksi bersama Allah. Betapa Allah sudah memberikan nikmatnya tak terhingga.
enggak, tapi hanya beda antara panen 100 juta dengan 20 juta, sikap kita berbeda. Atau yang sederhana saja deh, ibu-ibu, mari kita segera akhiri pengajian ini, ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing. Jika misalnya kemudian ibu pergi ke dapur, ternyata tempat beras tengkurap, isi kulkas habis, dompet suami mengalami diet yang berkepanjangan, kira-kira malam ini ibu-ibu bisa tidur nyenyak? Tidak. Coba kalau ceritanya dibalik, ibu-ibu segera kita akhiri pengajian, pulang ke rumah masing-masing, mau buka pintu dapur ndak bisa karena tumpukan gabah sampai ke atap. Halo, membuka kulkas, masya Allah, sosis, sekalup, apa segala macam jatuh semua, sampai ke kamar, dompet suami gembrot, obesitas. Halo, kira-kira malam ini ibu tidur nyenyak? Betul? Betul? Mari kita simpulkan, kalau begitu yang bikin hati ibu tentram dan nyenyak tidur itu Allah atau beras? Halo, yang bikin tidur kita nyenyak malam ini Allah atau beras? Jawab dengan tegas. Beras. Ini mohon maaf, ada anggota DPR? Ada nggak? Nggak ada, aman kalau gitu. Mari kita ghibah. Ya, nggak ada ya. Aman. Toh saya nggak kenal kan? Ya kan, saya nggak kenal ya kan. Kalau saya kenal mungkin saya bermaksud sesuatu gitu kan. Saya nggak kenal. Ketika masa-masa pencalonan banyak bersedekah, betul? Betul. Tapi setelah selesai pencoblosan masih ada sedekah. Berarti pada masa-masa pencalonan dia rajin sedekah karena diperintah oleh kursi, betul? Padahal selama ini kita sedekah diperintah oleh siapa? Allah, iya kan? Iya kan? Nah kalau begitu, orang yang seperti itu semangat bersedekah karena perintah, atau yang lebih sederhana lagi, ini nanti panitia terutama ustadzah atau ustadz aja lah, mungkin sampai malam capek, mungkin baru bisa tidur nanti jam 3, jam setengah 3. Kira-kira malam ini para ustadz yang capek, terutama person panitia, mungkin nggak mereka ini tahajud seperti hari-hari biasa? Saya pastikan tidak mungkin. Masa tidur jam 3 disuruh bangun setengah 4 untuk tahajud? Itu kamus apa itu? Nggak mungkin. Tapi kalau misalnya mohon maaf ya, sekedar contoh, panitia capek tidur sampai jam 3:4, baru 10 menit tidur, perutnya nagih ke belakang, segera bangun nggak? Pertanyaannya, siapa yang menyuruh bangun di tengah malam, perut atau Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, itu perintah Allah supaya kita bangun setiap malam untuk bertahajud. Tapi lihat-lihat dulu ya Allah, aku tadi capek jadi panitia, maka tolong maklumi malam ini aku nggak akan. Betul. Tapi kalau sudah perut yang memerintahkan, adakah permakluman? No way. Maka dalam kasus seperti ini, Allah dan perut lebih dimenangkan mana Bapak Ibu? Ngeri sekali kalau kita menganalisanya seperti itu. Bisa difahami Bapak Ibu? Nah, semuanya itu diatur secara detail, apalagi tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kita punya rasa iri, kita punya rasa dengki, kita punya kebencian, kita punya suudzon, kita punya
dan lain sebagainya. Itu semua adalah penyakit hati yang agama kita membahasnya, mengupasnya secara tuntas. Tetapi faktanya, kalau manusia punya dua penyakit, penyakit lahiriah dan batin, sekali kepala pusing kita cari obat, betul? Betul? Tapi kalau sekali hati ini penuh dengan kebencian, sudah pernahkah kita berobat? Belum. Dokter-dokter kesehatan sudah luar biasa, berbagai cabang ilmu kedokteran, spesialisasi, SPPD, spesialis penyakit dalam, SPBM, spesialis bedah mulut, SPOG untuk ibu-ibu. Bapak-bapak nggak paham ya, kita aja yang paham Bu ya, SPOG ya. Tapi kira-kira misalnya harusnya rumahnya Kiai Solhan ini ada spesialis segala penyakit hati, buka praktek 24 jam seminggu. Tapi tidak ada Bapak Ibu. Perhatian kita kepada penyakit-penyakit jasmani lebih banyak ketimbang perhatian kita kepada penyakit-penyakit rohani. Betul? Padahal resiko orang yang sama-sama punya penyakit, yang satu punya penyakit jasmani, yang satu punya penyakit rohani, dua orang ini sama-sama nggak mau berobat sama sekali. Bagi orang si pengidap penyakit jasmani yang tidak mau berobat, maka resiko yang terberat adalah kematian. Betul? Karena nggak mau berobat. Sekarang kalau orang yang punya penyakit hati tidak mau berobat, resikonya apa? Masuk neraka. Mari kita timbang, kematian dengan masuk neraka lebih berat mana? Halo? Kullama nadijat juluduhum baddalna. Penduduk neraka itu punya impian satu-satunya yang tidak pernah akan dituruti oleh Allah, yaitu kepingin segera mati. Itu penduduk neraka. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita selama ini hanya memperhatikan penyakit jasmani, toh kalaupun kita nggak mau berobat, paling-paling hanya mati doang kan? Mati kok hanya doang. Tapi kalau kita tidak memperhatikan pengobatan penyakit rohani, penyakit hati, maka ancamannya masuk neraka. Anomali, paradoksi seperti ini sebetulnya sudah dibahas tuntas dalam agama kita. Maka kesimpulannya pengajian malam ini, begitu luasnya ilmu-ilmu agama, sehingga adik-adik yang sudah mulai tidur, saya ingatkan pesan Ustadz Kiai Solhan supaya kalian meneruskan mencari ilmu. Ini masih sekuku hitam. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan oleh Allah, lau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaupun toh seluruh air lautan dijadikan tinta, tinta tahu? Tinta, aku tinta padamu. Dan seluruh pepohonan dijadikan pena untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka seluruh air lautan akan habis, sedangkan ilmu Allah belum habis. Begitupun ketika air lautan itu dilipat gandakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis ilmu-ilmu Allah, masih jauh dari cukup. Ini anak-anak, teruslah kalian belajar. Dan tadi Bapak asisten nyun sewu asmanipun Bapak Pak Agus Soeharto ya. Luar biasa Bapak Agus Soeharto, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Tadi sudah disampaikan kalau nyari ilmu agama, ilmu dunia ikut, gitu ya tadi ya. Masya Allah, ini petuah kiai, bukan petuah pejabat. Ini petuah kiai, ini bukan petuah pejabat.
Iya, makanya anak-anak, kalau kamu karena sudah terlanjur di dunia pesantren, saya sarankan lanjutkan ke pesantren. Meskipun nanti juga tetap ada pendidikan formal, karena kita masih punya harus butuh legalitas. Setidaknya S1 harus kalian raih, harus. Tapi pada saat yang sama jangan kalian tinggalkan dunia pesantren. Pesantren itu memang penuh penderitaan. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Agus, Masya Allah luar biasa. Betul-betul saya terkesima dengan beliau. Putra putri panjenengan Bapak Ibu di pondok ini memang benar-benar disiksa oleh pengasuhnya. Setiap hari hidangannya rata-rata sate, sambal tempe, sambal terong, begitu ya? Iya, betul. Dan tadi Bapak Agus menyatakan mereka harus kita didik untuk hidup sederhana, bahwa menikmati hidup itu hanya sekedar hak nanti kalau mereka sudah besar. Tapi masih pada usiamu, kamu harus menderita, adik-adik. Tulis, lalu jadikan status di medsos kalian masing-masing. Orang-orang besar tidak akan dilahirkan kecuali dari rahim-rahim penderitaan. Halo? Ya, orang-orang besar tidak akan dilahirkan kecuali dari rahim-rahim penderitaan. Bapak Ibu wali santri, biarkan menderita mereka itu. Halo? Generasi muda kita itu semakin lama semakin ringkih, semakin tidak tahan banting. Tapi dipastikan di pondok pesantren dibanting-banting, dalam tanda kutip, sebab bagaimanapun kekerasan fisik tidak boleh. Tapi saya yakin di pesantren ini tidak ada kekerasan fisik. Ya paling berantem dikit lah gitu, apa rebutan bantal kah atau apa. Makanya ada pemikiran pesantren harus zero konflik, no way, mustahil. Justru biarkan mereka berkonflik, karena status berikutnya terbentur akan menjadi terbentuk, terbentur akan terbentuk. Begitu pesantren tidak mungkin tanpa konflik, pesantren tidak mungkin tanpa konflik, kecuali satu kamar satu orang. Selama satu kamar lebih dari dua orang, lebih dari satu orang, selalu ada konflik. Jangan diartikan konflik fisik, pukul-pukul enggak, tapi sekedar aku pingin naruh baju di sini, teman lain tidak mau. Aku pingin bagaimana, teman lain enggak. Itu namanya konflik. Nah, bagaimana kita mengelola konflik demi pendewasaan, demi pembentukan karakter yang tangguh. Ini masih sekedar miniatur kehidupan masyarakat. Masih ada ustadz, pembimbing, pengasuh dan guru. Kalian bermasyarakat tapi masih dibina. Nanti kalau sudah di luar pagar pondok, sudah tidak ada lagi pembina. Cuman mohon maaf lagi, yang terakhir malam ini saya ingin merosting Bapak Ibu wali santri. Ternyata salah satu kegagalan sistem pendidikan pesantren adalah wali santri. Mengapa? Begitu liburan, sebentar lagi liburan kalian ya, mereka kembali ke rumah masing-masing, seketika bapaknya langsung turunkan perintah 11 Maret. Bu, mumpung anakmu di rumah, masakan yang kan bisa nyambung sana. Itu racun Bapak Ibu. Kalau perlu Bapak Ibu wali santri, siapapun baik yang sudah diwisuda atau yang belum, nanti cari tahu menu pondok selama ini setiap hari apa, maka pada saat liburan di rumah masaklah menu yang lebih tidak enak ketimbang di pondok. Setuju Bapak Ibu? Biarkan mereka nggak kerasan di rumah dan kembali ke pondok. Itu saya lakukan kepada anak saya Bapak Agus, terutama anak saya yang pertama karena cowok. Begitu pertama itu mondok, apalagi mondok di kakeknya sendiri, ya kan dimanja-manja begitu kan. Tapi begitu liburan, wah hanya 9 kilo dari rumah, seperti Pak tadi
Pak Agus kan merantau tapi dekat gitu kan ya, sama seperti kesempatan liburan anak saya pertama kali langsung saya turunkan perintah kepada istri saya, Mi, anakmu di rumah, mumpung di rumah, paham bah? Enggak, sebentar, paham apa? Ya masak yang enak. Nah, salah paham kamu, masakan yang tidak enak. Kamu tahu hidangannya di pondoknya bagaimana? Tega banget kamu bapak. Apakah kamu balas dendam kepada abahmu dulu? Bukan masalah balas dendam, tapi anak lelaki harus tangguh. Maka kemudian anak datang liburan menjelang sore, saya tanya ahlan wa sahlan, mau berapa hari liburan? Sampai pol tasrek selesai. Begitu makan malam dengan masakan yang tidak enak, anak saya pamit, bah mau kembali ke pondok. Kenapa? Ternyata umiku nggak bisa masak, lebih enak hidangan di pondok. Saya lihat istri saya langsung lari ke kamar menangis terseduh-seduh. Saya antarkan kembali anak saya ke pondok pada saat liburan. Setelah saya selesai mengantarkan anak ke pondok, saya ke istri saya, kenapa kamu menangis? Apa kamu nggak dengar tadi anakmu menggerutu, mengatakan aku nggak bisa masak? Yang penting bagiku kamu the best chef in the world, tukang masak yang paling baik sedunia ini. Jangan berikan omelan anakmu, baru sakit hati, berapa hari hilang. Tapi kamu tega. Sebenarnya nggak tega ini. Itu juga anakku, bukan anak tetanggaku. Halo, anak pertama lagi, cowok lagi. Bahkan ini Gus Haidar tahu, anak saya sudah lulus 3 aliyah 3 tahun yang lalu. Setiap kali ke pesantren Gus Baha, karena saya nggak sempat nganter, saya antar sampai sebuah kota yang terdekat Juwana. Dari Juwana naik bis. Begitu saya lihat dari kejauhan anak saya naik bis, masa sih bapaknya Fortuner JR Sport anaknya naik bis? Saya juga menangis, tapi saya harus tega. Harus tega. Biarkan kamu menderita. Halo, paham? Tapi pendidikan kesederhanaan itu dirusak oleh bapak ibumu ketika liburan. Betul bapak ibu? Maka Syekhina wa murabbi ruhina, mendiang almarhum Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, pernah dengar? Berfatwa kalau pesantren pingin menelurkan kiai-kiai besar seperti dulu, maka pesantren dilarang liburan. Monggo Kiai Sulhan dirembuk bersama para anggota yayasan, dan nanti pertemuan wali murid bagaimana kalau tahun depan dicanangkan di pesantren Darul Ulum Robi ini tidak ada liburan sama sekali. Mantap. Ya sudah, makanya pesantren semakin banyak, tapi kiai-kiai yang muncul ya begitu-begitu saja. Betul, kualitasnya dengan kiai-kiai dulu ma bainas sama wasumur, minyak, karena ndak suka menderita. Halo, sudahlah percaya, kamu tahu ini menderitanya kayak apa, ndak usah saya ceritakan, nangis kamu. Tapi dengan berbekal kain sarung, many countries I have visited, you know. Halo, aku di Korea itu sudah 7 kali dan selalu pakai sarung. Di Taiwan 2 kali, di Hong Kong berapa, di Singapura, di Malaysia, around the world, you know. Halo, santri pakai sarung. Lihat IG ku, nggak usah kau follow, sudah banyak follower, oke? Aku di mana-mana pakai baju banser itu bangga, lebih bangga lagi pakai sarung, dan di kota Busan, di Incheon, di
Seoul, bersarung pakai baju banser. Wah, betapa bangganya aku ketemu orang-orang Korea, Indonesian Army, yes, saya bilang begitu aja. Dan mumpung cerita di Korea, mohon maaf tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ini fakta, kalau tidak percaya silahkan ke sana. Pemerintah Korea itu kalau ada orang asing ngumpul lebih dari 15 pasti dibubarkan. Kecuali kalau loreng dan hijau itu. Saya di sana ngelatih banser beberapa kali. Namanya latihan banser semi militer outdoor. Diizinkan oleh pemerintah Korea Selatan karena tahu NU itu selamanya tidak akan menjadi bahaya. Itu fakta. Tapi teman-teman lain dari ormas yang lain mau begitu, wah langsung digerebek. Itu fakta, silahkan dicek sendiri. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi saya pakai sarung. Itu loh, garis bawahi, pakai kain sarung. Aku naik pesawat ke Mamanas pakai sarung. Iya, besok aku pulang juga pakai sarung. Enak, ISIS. Iya, ada dalemannya. Oh, kamu itu kemana-mana. Baik. Yang penting, mari kita dukung pendidikan pesantren, pendidikan yang berusaha membentuk karakter. Nah, tadi karakter dan akhlak. Betapa banyak orang berilmu tapi kurang karakter, bahkan tidak berakhlak. Adik-adik, kalau saya sering nasihati santri-santri saya itu mudah saja. Sebentar ya, saya mau tanya, kambing itu kira-kira tidur nggak? Tidur. Kamu tidur kan? Iya. Kambing makan nggak? Makan. Kamu makan kan? Makan. Kambing cowok ketemu kambing cewek falling in love nggak? Halo, jawab. Iya. Kamu cowok ketemu cewek falling in love nggak? Ayo, siapa yang enggak? Nggak normal itu. Pertanyaannya, what the difference between you and son the sheep? Apa bedamu dengan kambing? Kalau dari arah itu ndak ada. Laukanal insanu mujarrata lahmin wa tamin fahuwa bil hayawani asbah. Kalau manusia hanya sekedar raga, maka dia mirip dengan binatang. Betul bapak-bapak? Tapi bedanya tidak ada pesantren, kambing tidak ada. Kambing tidak ada, wisuda tidak ada, apalagi akhirut dirosa nggak ada. Maka malam ini kamu tegaskan kembali bahwa kamu adalah manusia, kamu adalah tidak kambing. Pada saat di luaran, manusia semakin tidak kerasan dengan kemanusiaannya. Ibarat kata, saya punya kambing, saya ajak GGS jalan-jalan sore, ngelihat tanaman hijau, langsung disaut atau pakai minta izin yang punya? Langsung disaut gitu saja kan, tanpa harus minta izin. Kau pernah dengar ada orang kemarin minum pertama 900 triliun? Itu pakai izin pemiliknya atau asal saut saja? Iya kan? Kesimpulannya apa? Maka koruptor itu apa? Mari kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, dan kemanusiaan kalian ditempa, kalau dalam bahasa Jawa, kawah candra di muka yang bernama pesantren. Teruslah kamu menderita. Halo bro, teruslah kamu menderita. Ada penyakit kudisan, iya, nggak apa-apa, insya Allah akan berbuah manis pada akhirnya. Menyongsong Indonesia emas dibutuhkan generasi-generasi tangguh seperti kalian.
Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita doakan, semoga putra-putri kita semuanya tanpa terkecuali dan terutama santri-santri pesantren Darul Ulum Robi menjadi anak-anak yang solih-solihah. Bapak Ibu wali santri sehat dohir batin, rezeki yang halal barokah, melimpah juga nggak apa-apa ya. Semoga bisa ziarah Makkah Madinah. Penduduk dan wilayah di Kabupaten Seruyan ini semakin makmur, gemah ripah loh jinawi, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi barakatil Fatihah ighfir lana dzunubana ighfir lana dzunubana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Innal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah wa min musibatihim wa baliyatihim wa fitnatihim wa fadihatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ja'alna wa auladana wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamidana wa tilmizatina min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa iyyahum min ahli al-iman wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-isyan wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-tubyan wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-haqq alladziina talabul haqqa min Allahi haqq. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa fi qulubihim wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.